Intasduqillaha yasduka. Siapapun yang menanam niat karena Allah, maka sesungguhnya Allah yang akan membenarkan semua niat yang dia miliki di dalam hatinya. Makanya ada sebuah kisah nyata yang pernah disampaikan oleh salah satu syekh yang mengajar di Masjid Nabawi. Kemudian salah satu syekh ini kemudian dia memiliki halaqah hifdzul Quran. Ada halaqah untuk menghafalkan Al-Quran. Kita apabila pernah haji ataupun umrah tentunya mendapati pemandangan banyaknya halaqah ilmu di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Syekh ini memiliki halaqah hifdzul Quran, berisi anak-anak muda antara 20 sampai 40 tahun yang mereka menyetorkan hafalan dan mereka ingin untuk menghafalkan Al-Quran. Syekh ini tiba-tiba pada satu waktu didatangi oleh seorang laki-laki tua, tampak bagaimana umurnya dari rambutnya yang sudah beruban. Maka kemudian orang tua itu mendekat sampai diajak bicara salah satu peserta halaqah hifdzul Quran dari syekh tersebut. Kemudian anak muda itu bertanya, "Masya nuka, ngapain pak kesini pak? Saya ingin untuk menghafalkan Al-Quran." Maka kemudian pemuda itu tersenyum, "Bagaimana akan menghafalkan Quran? Rambutmu sudah beruban, kulitmu sudah mengeluarkan kerutnya, maka bagaimana kamu akan menghafalkan Al-Quran?" Perbincangan mereka berdua terlihat oleh syekh yang mengajarkan di dalam halaqah itu dan bertanya, "Masya nuh, apa urusan beliau datang ke sini? Jangan bicara ketika halaqah saya sedang diajarkan Quran." Kemudian orang tua itu kemudian berkata, "Wahai syekh, saya ingin untuk menghafalkan Al-Quran." Kemudian syekh itu bertanya, "Kenapa kamu ingin menghafalkan Al-Quran?" "Syekh, Quran yang tidak dibacakan Quran, rumah yang tidak dibacakan Quran adalah rumah kuburan," kata Rasulullah. Berarti dada yang tidak pernah diisi dengan Al-Quran, berarti dada itu adalah dada kuburan ya Rasul. Ya kemudian syekh, dan saya tidak ridho apabila saya nanti meninggal dunia, dada saya adalah dada kuburan karena tidak membawa satupun hafalan di dalam Al-Quran. Dan saya ingin menghafalkan Al-Quran secara utuh 30 juz sebelum saya nanti meninggal dunia. Syekhnya melihat orang tua tersebut, kemudian dia melihat bagaimana uban nampak di rambutnya, bagaimana kemudian kulitnya sudah kemudian mengeluarkan kerutnya. Tetapi kemudian syekhnya teringat kepada hadis ini. Lalu kemudian syekh ini berkata kepada orang tua tersebut, "Intasduqillaha yasduka." Bapak, kalau niat bapak untuk menghafalkan Al-Quran adalah karena Allah, karena bapak tidak mau dadanya sebagaimana dada kuburan. Kalau niat ini bapak miliki karena Allah, pasti Allah yang akan membantu mewujudkan keinginan bapak sebelum bapak meninggal dunia. Pisah syekh dengan orang itu. Orang itu setiap harinya datang kepada majelisnya syekh, menyetorkan hafalan satu halaman setiap harinya. Tidak pernah dia absen kecuali karena udzur. Sampai akhirnya genap 3 tahun, orang tua tersebut akhirnya hafal Al-Quran dengan izin Allah. Dan beberapa bulan setelahnya, akhirnya bapak itu kemudian meninggal dunia persis sebagaimana niat yang dia tanam. Dia ingin mati membawa Al-Quran. Dia tidak rela dadanya kosong sebagaimana kuburan ketika dimakamkan. Allah bayar kontan, Allah bayar cash, Allah berikan kepadanya hifdzul Quran 30 juz. Walaupun nampak secara logika di mata manusia sulit menghafalkan Al-Quran ketika uban sudah mulai tumbuh, tapi ternyata orang ini memiliki niat yang tulus dan Allah membayar kontan serta menyelesaikan proses akhirnya. Inilah yang menjadikan kita memahami dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Nasai, setiap mukmin harus memiliki cita-cita akhiratnya. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang ingin memiliki pondok pesantren. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang kembali ingin menghafalkan entah 1 juz ataupun 2 juz. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang ingin supaya nanti bisa berbicara bahasa Arab dan mempelajari bahasa Arab supaya mengerti tentang bahasa Al-Quran. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang ingin memiliki pondok ataupun panti asuhan. Semua niatan akhirat harus dimiliki adalah orang yang bertakwa. Gantungkanlah semua keinginan akhirat kita kepada Allah, tetapi dengan satu syaratnya, tuluskan niat itu karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Belajarlah Pak dari tukang becak yang cita-citanya sederhana untuk haji dan Allah memberikan kepadanya haji. Belajarlah dari orang tua yang ketika dia ingin hafal Al-Quran, maka Allah berikan kepadanya hafalan Al-Quran sebagaimana niat yang dia tanamkan. Karena semuanya dari kita diberitahu oleh Rasulullah SAW, in tasduqillaha yasdukka. Kalau niat yang kita tanamkan ini semata-mata karena Allah, maka sesungguhnya Allah
akan menyelesaikan proses akhirnya, dan Allah akan memberikan apa yang kita niatkan selama kita gantungkan niat ini semata-mata tulus karena Allah.